Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis juga di belakang. Lalu nak makan lagi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa as-samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami kita muliakan, para alim ulama kita, qari-qari'ah, ustaz-ustazah haji maupun hajah, calon haji dan calon hajah, salwado, dan seluruh calon jenazah yang berkesempatan hadir. Dan macam urung nak hati gale, kulun nafsin za'iqatul maut. Setiap yang itu, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Yang kita hormati Bapak Kepala Desa dan Sekolah serta jajaran staf pemerintahan desa yang berkesempatan hadir, ketua BPD dan anggota, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sangat terhormat Bapak Sujani dan Ibu Fatmawati selaku sahibul hajat, dan wabil khusus yang kita berikan doa mudah-mudahan yang soleh, adinda kami Falda Aqsal Ramadan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, puja dan puji syukur sama-sama kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka walimatul tasmiyah. Shalawat ma'assalam, semoga selalu senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan dan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Dan kita berdoa juga mudah-mudahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima kita sebagai umatnya. Sebab aku takut tadi ngaku-ngaku baik tak diakui Nabi Muhammad. Ini yang bahaya. Hari ini kita dapat undangan Bapak Sujani yang alhamdulillah peresmian nama anak beliau. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, puja dan puji syukur mudah-mudahan selalu kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini, siapapun kita, tujuan beliau dari sambutan yang aku dengar tadi, mudah-mudahan anak ini atau yang bernama Adinda kami Falda Aqsal Ramadan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Siapapun kita, apapun profesi pangkat jabatan kita, kalau ditanya kau nak anak yang seperti apa, pasti jawabannya ingin mendapatkan anak yang soleh dan soleh. Tapi mohon maaf, untuk menciptakan anak yang soleh dan solehah tak semudah kita jawab. Nabi dan Rasul terdahulu Kak Sujani belum tentu dia pacak mendidik menjadi anak yang soleh dan solehah. Bayangkan seorang Nabi, Nabi Adam tercatat gagal mendidik anak. Ada anak yang namanya Qabil dan Habil, berebut itu bebonohan, berebut betina belaga, bebonohan. Memang dari dulu betina ke racun dunia ini ya. Oh, tapi alhamdulillah yang di sini ahli-ahli bidadari surga kali. Gimana be? Yang penting aman. Nabi Nuh juga tercatat gagal mendidik anak, Pak. Ada putra yang namanya Kan'an, mati tenggelam dalam keadaan kafir. Betapa indah Nabi Nuh manggil Kan'an di atas perahu, ya bunayya irkama wa ana. Wahai anakku, naik ke atas perahu nak. Tak lama lagi azab banjir datang dari Allah. Apa Kan'an tak galak? Dia mati dalam keadaan kafir. Anak Nabi, Pak, anak Rasul. Mana anak kita? Maaf. Tapi ini indahnya Islam. Islam mendidik, mengajarkan kita di fikih itu ada. Mohon maaf dari segi pembuatan Islam telah mengajarkan kita. Muat tak maju masing-masing, Pak. Di fikih jelas. Makanya seketika aku ceramah hikmah pernikahan itu, yang pertama sekali kutanya mohon maaf, dari masuk kamar pengantin itu harus berdoa. Assalamualaikum. Masuk kamar pengantin. Jangankan dari yang cak itu Bapak Ibu, bertempur pucuk kasur lagi ada doanya. Mohon maaf. Apa doanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan fima razaqtana. Bertempur pucuk kasur. Kadang mohon maaf kita membuat anak bismillah lagi dah.
Ini anjuran Islam, ilmu itu penting Pak. Mohon maaf ya, makanya dari dulu ku sampaikan anak-anak kita walaupun setahun dua masuk ke pondok, ajari dia ngaji. Minimal dia tahu baca Fatihah jadilah. Kalau tubuh mati, ada yang ngirimi Fatihah. Ilmu penting, mohon maaf. Sekarang mohon maaf anak dua baru nak belajar ilmu mandi wajib. Itu bewak menurut payung. Inilah ngarang dewe. Nawaitu junubi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi junub 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Dijamaknya dengan sembahyang subuh. Oh nak jadi apa mamang itu. Memang mohon maaf Pak, ini ilmu agama. Ngomong kasar tapi adanya. Kita membuat anak bismillah lagi dah. Mulai kaget kak, malah nak dibuat ke adik bismillah. Ada niat mohon maaf Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi Islam menganjurkan. Sudah itu Pak. Yang kedua, ketika kenakalan seorang anak jangan semata-mata nyalahkan anak. Mungkin kita selaku orang tua pendidikannya kurang pas. Sebab maaf Pak, di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu datang seorang bapak ngadu dengan Khalifah Umar. Wahai Khalifah, aku ika ada anak semata wayang, nakal, bengal, galak nyabu, galak berjudi, galak main judi slot. Nah, karena Khalifah Umar bin Khattab orang yang bijaksana Pak, dia tak galak dengar sepihak. Apa uji Khalifah Umar? Kalau cari itu kau panggil anakmu menghadap. Ditanya oleh Khalifah Umar, wahai anak, apa benar engkau menjadi anak yang nakal? Apa benar engkau menjadi anak yang tidak taat dan patuh kepada kedua orang tuamu? Anak balik bertanya Pak dengan Khalifah Umar, wahai Khalifah, kalau kami selaku anak mempunyai tugas dan kewajiban untuk taat dan patuh kepada kedua orang tua kami, apakah orang tua kami mempunyai kewajiban terhadap kami anak? Ada uji Khalifah Umar. Yang pertama, engkau wajib mendapatkan nama yang baik dari kedua orang tuamu. Yang kedua, uji Khalifah Umar, engkau wajib dan berhak mendapatkan pendidikan agama dari kedua orang tuamu. Yang ketiga, uji Khalifah Umar, engkau wajib mendapatkan orang tua yang soleh dan soleha atau orang tua yang menjadi contoh. Nah ketiga-tiganya ikat dak kati uji anak itu Pak. Mata Umar bin Khattab memerah, tubuhnya gemetar seraya berkata, ternyata uji Khalifah Umar, engkau telah menjerumuskan anakmu sebelum ia terjerumus. Maka dari itu jangan semata-mata kita nak nyalahkan anak untuk nama. Tadi nama Kak Falda Aksa Ramadan. Tadi kutanya dengan Kak Sujani apa Kak artinya? Ujinya Faldaika anak laki-laki yang lahir disambut Aksaika dengan penuh kegembiraan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan karena ia lahir di bulan yang suci, anak ini menjadi suci Ramadan bersih untuk selamanya. Amin. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Yang kedua, pendidikan agama. Memang kusampaikan tadi, didik anak-anak kita. Masuk ke walaupun dia tidak mondok, masuk ke rumah-rumah ngaji. Ada di Sikap Bang, ada rumah ngaji? Ada. Kalau ada rumah ngaji, masuk ke rumah ngaji. Mohon maaf Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita ini mati, harapan kita ini cuma 3. Harapan kita kalau mati 3. Yang pertama, amal jariah, orang yang galak bersedekah. Yang kedua, pendidikan yang bermanfaat atau yang guru ngaji, guru sekolah. Yang ketiga, anak yang soleh dan soleha. Mohon maaf Pak, ketiga-tiganya ini kalau kita tidak katik selesai, kita di akhirat nak nundek amalan dewek kalau tidak sanggup. Men kita nak sodakoh, duit lagi sare, tak pacak kita, tak dapat naungan itu. Nak pendidikan, nak ngajar, kita baik masih terus belajar, tak sudah-sudah. Nah didik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Mohon maaf, di alam kubur itu Pak ada yang namanya Sujaul Akro. Sujaul Akro itu ular. Ular yang mematuk, yang menyiksa kita belum sampai akhirat. Di alam kubur ada yang namanya Sujaul Akro. Ada yang kena gocok, ada yang kena tendang waktu belum nyampe akhirat. Nah disitulah kita butuh ular-ular amalan dari yang 3 tadi. Ternyata kapan kita di alam kubur ada ular yang kepalanya Falda Aksa Ramadan. Ular itu bertanya, Pak,
Ngape engkau menghalangi aku menyiksa orang ini? Apa jawab ular itu? Aku amalan dari beliau karena anak beliau mengirimkan doa kepada almarhum. Itu. Mohon maaf Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Yang selanjutnya, orang tua nak menjadi contoh atau ukhuwah di dalam rumah tangga. Jadi Kak, mohon maaf kalau nak ribut dua laki bini bebarahan, tolong jangan di depan anak. Secara psikologi itu mengganggu kejiwaan anak. Kalau kita ribut nak bebalah dua laki bini, masuk kamar. Sampai tahu Kak kalau dalam kamar berubah pemikir. Campur hari hujan, hari dingin. Bukan tak baca teradik mulai mudah enggak. Artinya secara psikologi mengajarkan kita, Islam menganjurkan jangan di depan anak. Kita memang nak sabar, karena kesabaran itu adalah innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Jadi suatu saat bebalah, ambil tindakan yang sabar. Ribut, sabar. Tak setuju dengan anak, sabar. Tak setuju dengan bini, sabar. Laki berbini, tak tahu aku yang itulah. Tapi mohon maaf Pak, yang dituntut untuk lebih sabar justru kita kaum laki-laki. Sebab ku buka rahasia, ikat rahasia kita baik. Jangan juk tahu ibu-ibu. Allah menciptakan betina itu memang 99 mulut dan benganga. Cuma sikok yang tertutup. Kalau dia nanya memang kodratnya nian, tak usah dilawan. Ada nian dia baliklah petang kita tanya, dari mana dek baliklah petang nian? Apa dia menjawab? Sudah boleh nak urus gaya uang pemakan lada beri salah dia jangan urus gaya uang be. Itu mulut betina. Kita disetting oleh Allah dengan temperatur emosional paling tinggi. Ngerasa kita lanang dijawab tidak, dek aku nih bertanya, dek kau. Nah, tubuh baru kaget dia kapan ngomong laju lah. Itu betina tidak usah dilawan. Jadi nak sabar tubuh itu lawak. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, insya Allah dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau nak ribut tolong mohon jangan di depan anak. Yang selanjutnya kakak, mohon maaf kepada Kanda Sujani, didiklah anak-anak itu. Jangan pernah berharap anak kita nak rajin ke masjid, kita tak pernah masuk masjid. Nah itu Pak, mendidik anak yang soleh dan soleha butuh pengorbanan orang tua. Kamu ngelik kami sekarang, pacak belajar ceramah, Kak, pengorbanan orang tua terdahulu aku ingat ya Pak.